Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada malam hari Tuhan kami bisa berkumpul bersama, dan dimanapun kami berada pada saat ini, biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan kami akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita bagi Tuhan, walaupun dalam setiap kehidupan kita banyak hal yang kita lewati, tapi kita mau tetap bersyukur bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam Yesus, anggur sukacitamu melimpah dalamku, menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita menyanyikan pujian ini dari awal, katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam anggur sukacitamu melimpah dalamku, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam segerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita masih nyanyikan pujian bagi
dan terima sukacita surga. Kita mau bersyukur bagi Tuhan malam ini, teman-teman. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan mata semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, cita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan mata semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, mau bersorak bagimu, cita surga nyata penuhiku. Cita surga nyata penuh sukacita surga. Cita surga nyata penuhiku. Teman-teman, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Pertolonganku, pertolonganmu. Benar berada dekatku, dan jawaban hatiku tenang, berada dekatku, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, dan jawaban hati
Sekali lagi kita katakan pertolonganmu begitu ajaib, dapat memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, dapat memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun kami sebatas melalui Zoom, media yang kami pakai, tetapi kami percaya kuasa Tuhan selalu ada dan terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarin kami ya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari sebentar kami ya Tuhan. Biarlah tidak berlarutnya saja yang kami pelajari. Biarlah firman yang kami belajar akan menjadi berkenan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu setiap dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Shalom. 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 Ya jelas suaranya saya. Jelas banget, Pak. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan buat teman-teman yang sudah diberikan kepada saya. Ya, kita perkenalkan nama saya Agus. Saya asal dari Sumba Tengah, bagian Memboro. Kalau ada yang dari Sumba Tengah, pasti tahu daerah Memboro. Ya. Di sini ada teman-teman 2 orang juga, tapi mereka nggak bisa masuk Zoom karena kalau mereka masuk Zoom takutnya masalahnya nanti bergema gitu kan. Jadi mereka itu ada mereka tetap ikut ibadah bersama dengan kita. Ini ada teman-teman ganteng-ganteng semua ini. Ya, lihat ya. Ini teman-teman ini satu tingkat dengan saya semua ada orang ini. Oke, pertama-tama kita mengucap syukur ya bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita walaupun sebatas kita melalui dengan Zoom, tetapi kita percaya kuasa Tuhan pasti menolong setiap kehidupan kita. Ya, jadi baik. Setiap kehidupan kita punya masalah masing-masing. Saat kita alami, mungkin kita perlu kita bergumulkan sama Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita melakukan? Oke. Sebelum kita melanjutkan, mari kita membuka kitabnya kita di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 21. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22.
Sudah ditemukan? Kalau sudah ada yang ditemukan, bilangnya amin ya, supaya saya bisa dengar. Amin. Oke, puji Tuhan, saya akan baca untuk kita sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 21, bunyinya nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat 14, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiduplah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus yang bagi kamu. Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padam roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin buat kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Ini ditulis oleh Tesalonika, ini adalah salah nasihat dari Rasul Paulus di 1 Tesalonika, bahwa di sini Paulus mengingatkan kepada Tesalonika untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kita masing-masing. Jadi kita melihat di ayat 12 sampai 13 ini berbicara tentang supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras agar kamu dipimpin. Kamu dalam Tuhan yang menegur kamu. Ini Paulus seorang pelayanan di dalam Tesalonika, bahwa inilah maksudnya yang dipahami oleh jemaat Tesalonika, karena dirikan sampai kepada hari ini itu semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita harus mendiami roh kita di dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita melakukan dengan pekerjaan keras seorang pemimpin, maka kita harus melakukan dengan bekerja keras di hadapan Tuhan, begitu. Jadi saudara-saudara, inilah yang dipahami oleh Tesalonika dalam renungan kita yang kita sampaikan pada malam ini. Mereka awalnya ini Tesalonika ini mereka orangnya yang belum percaya Tuhan belum jemaat Tesalonika ini mereka belum percaya begitu bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Tetapi pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika, meskipun Rasul Paulus ini hanya berbeda waktu yang lama, hanya beberapa saja pelayanan, tetapi tidak lama saja, tapi melakukan dengan pelayanan Paulus di Tesalonika. Nah, Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat di Tesalonika bahwa pelayanan itu bukan sebuah gampang sih, tetapi ini pelayanan ini adalah tanda kehormatan bagi umat manusia. Jadi yang diinginkan oleh Paulus di Tesalonika ini adalah melakukan dengan pekerjaan keras sebagai orang pemimpin. Makanya kita melihat di ayat 12 ini bahwa supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang pemimpin adalah orang Kristen itu yang mungkin orang kita sekitar kita kan.
Jadi seorang pemimpin, bagaimana kita nanti jadi seorang pemimpin. Nah, seorang kan banyak orang yang di luar sana itu yang membutuhkan dan kita untuk menjadi pemimpin. Jadi kita itu ya kita kesempatan kita harus belajar berlomba-lomba untuk mencari kebenaran untuk membagikan kepada orang lain begitu. Karena itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus begitu. Nah, di ayat 14 yang ayat 13 ini dia bikin yang bikin begitu, hiduplah selalu damai dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, kalau kita memiliki dengan hidup yang damai di dalam kehidupan kita, berarti kita harus melakukan dengan ketaatan, kesetiaan dalam setiap kehidupan kita, melakukan dalam pekerjaan Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus di Tesalonika, bahwa kita harus memiliki hidup dengan damai di setiap kehidupan kita. Jadi di sini ayat 14 juga, kami juga menasihat kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah, kita ini kesempatannya kita sebagai hamba Tuhan. Kita itu kesempatan kita melayani orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan dengan kerjasama untuk di dalam pemimpin itu adalah sebuah orang itu. Rasul Paulus melakukan di Tesalonika itu adalah salah satu bekerja keras untuk menghormati dengan seorang pemimpin di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi seorang kita pemimpin kita adalah kita-kitalah yang melakukan nanti ke depan begitu kalau kita sudah melakukan dan menyelesaikan dengan tugasnya kita masing-masing. Dan jika ada teman-temannya kita yang hidup yang tidak sesuai, jadi kita kesempatan kita untuk menginjilin dan mereka kita memberikan kabar baik buat mereka begitu, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu adalah salah yang mereka lakukan. Jadi kesempatan kita itu adalah kita menegur. Selanjutnya, hidup mereka yang tawar hati, melawan mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dalam artinya ini Rasul Paulus untuk menasihat kepada jemaat. Nah, kita tidak boleh melalai hatinya kita kepada orang, tetapi kita teguh menghadapi dengan semua suasana apapun yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan kita, itulah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu adalah kewajiban kita seorang pemimpin, kita harus melakukan dengan pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus melakukan, karena seorang pemimpin itu bukan seenak sembarang saja menjadi pemimpin, tetapi kita harus menjadi pemimpin yang tangguh. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan begitu. Selanjutnya, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat. Nah, ini di sini menarik buat dengan teman-teman ya. Ini perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Nah, seringkali kita mengalami di dalam kehidupan kita ya. Mungkin buat seringkali kita berbuat masalah dengan teman sekitar kita. Tapi bagaimana kita menghadapi dia? Tetapi seorang pemimpin bukan itulah yang kita dibaca. Tetapi seorang pemimpin kita harus melawan dengan kebaikan orang yang jahat begitu. Tidak boleh membiarkan orang yang jahat melakukan dengan seenak-enak begitu berlena di dalam kehidupan begitu atau dunia ini begitu. Tetapi Rasul Paulus adalah memberikan yang terbaik untuk menasihati. Jangan membiarkan kita. Jadi kita kesempatan kita, kalau ada seorang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan kita, apa yang kita harus lakukan? Jadi kita harus salah satu kita nasihat. Buatlah yang terbaik buat dia. Jangan biarkan dia hidupnya terpenuhi dengan segala pencobaan dan hidup. Nah, itulah yang diinginkan oleh nasihat orang Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai orang agar mereka itu bisa berubah dalam kehidupan mereka. Itu adalah salah satu kita berubah dalam segala sesuatu itu harus tegur, menasihati buat mereka. Ya.
Karena ini adalah firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa kita harus nasihat orang-orang yang belum mengenal dengan Tuhan, dan ajarlah mereka dan bawalah di rumah Tuhan buat mereka supaya mereka tahu Tuhan seperti apa di dalam hidup. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Seperti Rasul Paulus itu menasihat jemaat di Tesalonika, itu hanya cuman beberapa bulan saja itu pelayanan di Tesalonika, cuman 1 bulan atau 2 bulan saja di pelayanan. Tetapi karena ketika menjalankan dengan tugas pelayanannya itu Rasul Paulus, nah orang-orang yang Yahudi itu orang iri begitu. Mungkin kita hati mereka itu pelayanan Rasul Paulus begitu melakukan, ketika bertumbuh begitu akhirnya bangsa Yahudi ini mereka itu akhirnya melakukan dengan hukuman kepada Paulus begitu. Mungkin sampai dia bawa pada jemaat yang di masyarakat, sampai dia naik begitu, yang pokoknya banyak masalah yang dia alami. Tetapi Paulus itu tidak pernah diam begitu. Karena dia melakukan itu adalah salah satu kebaikan buat jemaat Tesalonika, dan dia menjalankan dengan semuanya itu adalah tugas. Makanya Paulus itu tidak pernah menyerah untuk melakukan. Makanya Paulus itu melakukan, makanya dia membawa dengan kabar baik di Korintus bahwa Tesalonika itu ada sukacita dan gembira dan semakin bertumbuh di dalam jemaat di Tesalonika di dalam. Itu Paulus itu luar biasa, walaupun mereka sejelek apapun yang melakukan Paulus itu, orang itu Yahudi selalu melakukan kayak gitu, tapi Paulus itu dia tetap melakukan dan pelayanan. Karena itu adalah pemberian dari Tuhan, hingga itu nasihat dari Tuhan, hingga dia melakukan itu, Paulus untuk melakukan dan pekerjaan pelayanan. Itu luar biasa. Bagaimana kita sebagai umat manusia yang penuh dengan dosa, ayolah kita belajar seperti Paulus. Dan kita melakukan, karena itu adalah salah satu tanggung jawab sebagai orang pemimpin. Mungkin jaringannya guys. Jaringan kayaknya itu guys. Ya. Ya, jaringan. Selanjutnya sini adalah 3 poin yang kita melihat. Surya jaringan selalu terputus ya. Rasul Paulus ini di sini bersukacita, ayat 16 tadi, bersukacitalah senantiasa, dalam artinya keadaan situasi apapun yang kita alami, mungkin selalu berbuat kita kekurangan sesuatu dalam kehidupan kita, mungkin maupun itu ekonomi atau dan lain sebagainya, kebutuhannya kita, mungkin kita selalu lemah pada saat kita melakukan yang seperti itu. Tetapi bagaimana kita menghadapi dan semuanya itu adalah tetap kita bersukacita di dalam senantiasa. Karena itu adalah yang dimau oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Mari kita melakukan dengan pekerjaan Tuhan yang terbaik buat kita. Itulah Paulus yang diinginkan kepada jemaat Tesalonika. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa ini dalam salah satu itu bukan pada saat kita butuh atau pada saat kita lemah baru kita minta pertolongan. Tetapi segala sesuatu apapun yang kita alami pada saat kita tidur dan lain sebagainya begitu, tetaplah kita berdoa. Karena adalah sumber kehidupan kita adalah berdoa. Tetapi kalau kita tidak pernah berdoa di dalam kehidupan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, gimana kita bisa hadir di mujizat sedikit dalam kehidupan kita? Nah, itu adalah salah satu kita harus melakukan dengan berdoa. Terkadang kita, dan bukan saudara saja yang selalu melupakan, termasuk saya sendiri sih. Kalau sudah pagi-pagi itu, kalau sudah bangun udah jam 8 atau jam 7 itu belum bangun, biasanya saya seperti itu. Tetapi saya lawan dengan kemalasan itu. Tetap saya berdoa aja, saya tidak pernah lupa dengan ibadah. Tetap saya menyembah kepada Tuhan,
Mungkin apa yang kita pergumulkan dari kehidupan kita, mungkin apa yang kita rasakan, apa yang kita membebankan dalam kehidupan kita, maka iman kita, hidupnya kita akan taruhkan di dalam. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan dengan kehidupan yang begitu berat. Percaya, Tuhan tidak membiarkan kita. Banyak orang-orang yang di sana itu yang selalu melupakan dari Tuhan. Banyak. Bahkan teman-temannya saya juga di sini, termasuk banyak juga. Udah semester 6 sih. Teman-teman barusan kemarin itu beberapa orang yang keluar. Karena menghadapi dengan suasana yang keadaan kayak gini, udah nggak sanggup. Karena apa? Mereka sudah lupa Tuhan. Mungkin mereka, apa ya, mungkin keinginannya kita melakukan dengan itu harus menjadi orang. Tetapi ketika melakukan perjalanan jauh, pada saat kita gagal, apa yang kita dapat? Pasti kita menyesal. Tetapi Tuhan tahu di mana tempatmu kediaman yang paling tepat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita jangan menyerah. Ada mujizat yang terbaik, ada tempat yang terbaik dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi saudara-saudari tidak boleh menyerah menghadapi dengan saat ini. Dan bahkan saya sendiri, kadang-kadang saya itu menyerah dengan keadaan ini. Benar, saya itu untung ada teman-teman ini yang berdua ini, kakak ganteng ini, wah, luar biasa itu, mereka itu luar biasa, selalu menolong dan saya begitu dalam situasi kayak gitu. Ya, untung ada mereka. Kadang-kadang mereka itu dikasih 10.000 buat saya, itu luar biasa, itu sangat memberkati buat saya sendiri. Benar. Jadi jangan mengeluh dengan keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Kita tetap berdoa, tetapi kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Yang penting jangan menyerah. Situasi apapun yang kita alami, bagaimana itu pelayanan Paulus begitu di Tesalonika, dia membawa dan kabar baik di Korintus bahwa itu bahwa Tesalonika itu ada jemaat itu di Tesalonika itu semakin bertumbuh. Itu luar biasa. Bagaimana kita sebagai pemimpin ke depannya kita harus belajar. Kita membawakan Injil kabar baik bahwa Tuhan itu adalah bahwa diselamatkan kita yang dari dosa-dosa yang sudah memikul dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menyelamatkan. Mari kita bawa kabar baik buat teman-teman yang belum mengenal Dia. Ini kesempatan kita belajar. Jangan membiarkan waktu yang kosong pada saat kita ada waktu yang kosong itu, memang kebiasaan kita anak muda begitu, waktu itu sudah mulai begitu berkomunikasi dengan pacar. Biasanya kayak gitu. Tetapi bukan teman-teman sendiri sih, dan saya juga. Tapi saya lawan apa keinginan hawa nafsunya kita kepada orang lain atau siapapun itu. Kita harus lawan. Jangan membiarkan roh jahat itu berkuasa dengan roh. Tapi kita harus berpuasa. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin? Harus tanggung. Lakukan dengan pekerjaan keras. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Ayat 18, mengucap syukurlah. Ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang kita harus mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita? Jangan pada saat kita mengalami dengan situasi, pada saat kita memiliki dengan istimewa dalam kehidupan kita begitu. Terima kasih Tuhan. Sudah karena Engkau sudah baik dalam kehidupannya, karena Engkau sudah memberikan istimewa dalam kehidupan kita. Baru kita bersyukur. Bukan itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, maupun keadaan tidak pun yang kita alami, maupun penderitaan apapun, kita tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita, teman-teman. Benar. Cuman pada mulai sudah lupa dia. Tuhan terima kasih. Nah, itu sudah terima kasihnya itu tidak pernah lupakan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita melakukan ucapan terima kasih kepada Tuhan.
Kita harus lakukanlah yang terbaik. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana seorang pemimpin harus melakukan pekerjaan keras dan hiduplah di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin. Kita menjadi teladan, jadi pemimpin sebagai orang yang tanggung dalam kehidupan. Itulah yang dilakukan, yang diinginkan. Jangan pada saat kita melakukan saja, pada saat kita nanti aja baru kita tidak. Tetapi yang diinginkan oleh Rasul Paulus saat itu adalah harus menjadi pemimpin yang berkualitas dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, janganlah padamkan roh. Biasanya kita selalu kayak gitu ya. Bagaimana rohnya kita itu hidup di dalam kehidupannya kita. Ya, kita harus melakukan yang terbaik. Kita sering mendengarkan kebenaran. Kita sering harus memuji Tuhan. Kita sering berdoa. Kita sering menyembah kepada Tuhan. Jangan biarkan roh berlayang-layang di atas bumi atau di dalam kehidupan. Tapi roh yang diberikan oleh Tuhan, kita harus berdiam di dalam kehidupan kita, melakukan yang terbaik buat. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Rasul Paulus yang diinginkan kepada jemaat. Di sini ada beberapa poin juga sih yang saya lakukan. Yang pertama, agar kita memiliki sikap yang benar. Bagaimana kita melakukan dengan semuanya itu pekerjaan yang keras. Kita harus memiliki dengan sikap yang benar, tertib melakukan dengan pekerjaan. Kita taat melakukan dengan pekerjaan itu. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, agar kita memiliki hubungan sesama seiman. Nah, kitalah yang kita sebagai sudah mengenal dengan Tuhan, bagaimana kita berkompromi, bagaimana kita saling diskusi, bagaimana kita saling menguatkan sesama seiman. Nah, itu kita harus melakukan dengan pekerjaan dan membangunkan kehidupan kita, generasi dalam kehidupan kita, untuk membawa kepada luar di sana yang belum mengenal. Yang ketiga adalah kita harus tetap memiliki sukacita dan itu poinnya. Kita harus memiliki dan sukacita. Segala sesuatu apapun yang kita alami, segala sesuatu apapun yang kita rasakan dalam hidup, kita harus tetap bersyukur. Kita bersyukur dalam hidup. Tetap sukacita dalam segala hal, sesuatu apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetap kita setia. Kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan. Saya mengalami dengan kesengsaraan begitu, bahkan saya tidak pernah makan ya, 1 malam 1 hari bilang. Tapi ketika saya berjalankan dari semuanya itu, Tuhan tidak membiarkan. Karena saya kenapa? Di sana ada di Mazmur 27 ayat 10 itu mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut. Ini kebenaran firman Tuhan, ini sangat memberkati. Ini yang selalu menentukan. Kenapa kita ini Tuhan sudah disempurnakan, Tuhan udah melengkapi dengan kehidupan kita sempurna, tetapi kenapa kita tidak pernah pakai? Gitu. Kenapa kita selalu mengandalkan orang sekitarnya kita? Ya mungkin terutama dengan orang. Mungkin kita selalu berharap dengan orang. Karena kita selalu lupa dan makanya kita ayat yang sebelumnya itu. Kenapa? Apa yang kita alami, kita tetap bersukacita. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita tetap berdoa. Terkadang kita selalu melupakan. Makanya kita selalu mengandalkan Tuhan. Makanya kita selalu mengandalkan orang tua. Tetap orang tua ada. Tapi sebagai hamba Tuhan, bukan itu yang dipelajari. Bukan itu yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat.
Tesalonika. Tetapi kita belajar bagaimana kesetiaan pelayanannya Paulus kepada jemaat Tesalonika. Itulah yang kita harus lakukan. Sebagai orang pemimpin, kita harus melakukan yang terbaik. Ayolah, jauhkanlah segala yang namanya kejahatan dalam kehidupan kita. Jangan selalu mengganggu dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap bersuka cita. Apa yang terakhir tadi? Tetap penuh dengan sukacita. Tetaplah kita bersuka cita. Walaupun segala sesuatu apapun yang kita alami, kita tetaplah berdoa. Yang penting di sini kita belajar dari ayat 16 sampai 18. Di sini bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala. Apapun yang kita alami, kita harus berdoa. Jangan lupa, kuncinya dalam kehidupan kita adalah berdoa. Jangan pada saat kita membutuhkan sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita baru kita berdoa. Apakah Tuhan itu diterima? No. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tetapi Tuhan yang diinginkan adalah bagaimana pelayanan Paulus di Tesalonika. Itu adalah yang diinginkan untuk melakukan, tetaplah berdoa. Melakukan pekerjaan sesuatu apapun, kamu bekerja keras, kalau kamu tidak pernah ingat kebaikan Tuhan begitu di dalam kehidupan Tuhan. Kamu misalnya contoh kita yang mendapatkan uang 10 juta. Itu minimal itu nggak nyampe 1 minggu, percaya. Itu karena apa? Uang halal yang kita dapat. Karena kalau kita mendapatkan uangnya segitu, kita belajar mengucap syukur. Itu sudah bersyukur, itu istimewa dalam hidup. Jadi teman-teman, kita belajar. Dan hal yang penting yang paling terutama itu adalah bagaimana kita, yang orang-orang yang sudah hadir pada malam hari ini, kita sebagai orang pemimpin, kita harus melakukan pekerjaan keras, melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidup. Kita harus melakukan. Kita harus membawa kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal yang karena di sana banyak yang membutuhkan. Karena di sini lagi yang di ayat 19 ini, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Itu dalam artinya kan begini. Kita pada saat ada seseorang yang mengkhotbahkan pada dimanapun kita berada di barisan dimanapun, kita tetap kita melakukan, kita mendengarkan kebenaran, kita melakukan itu yang dilakukan. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan, kita tetap setia. 3 poin yang saya bagikan dengan teman tadi itu, agar kita memiliki daya sikap yang benar. Yang kedua, agar kita memiliki hubungan sesama seiman. Yang ketiga, kita harus tetap penuh sukacita dalam kehidupan. Kita melihat di Galatia 5 ayat 6. Galatia 6 ayat 10. Di Galatia 6 ayat 10. Di sini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Ini sangat memberkati buat kita semua. Ini sudah menjelaskan bahwa kebenaran firman Tuhan kita harus melakukan. Ini kesempatan kita untuk melakukan dan bekerja di dalam kehidupan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Semoga kita menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami, biarlah apa yang kami pelajari, biarlah menjadi kita ladanan dan kehidupan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Salam untuk kita semuanya. Saya akan mempersilakan kepada doa. Oke, terima kasih buat firman Tuhannya yang sangat memberkati kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang tetap percaya kepada Tuhan, dan kita tetap andalkan Tuhan, dan tetap kita mau
melakukan kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita tetap berdoa, melakukan kebaikan, dan melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita, ya tugas kita melayani teman-teman kita yang belum percaya atau kita bawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih buat Kak Agus yang sudah melayani malam ini, yang sudah membawa firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya. Silakan teman-teman yang berpokok doanya, mohon. Teman-teman, siapa sampaikan pokok doanya sebelum kita berdoa. Nggak ada ya, oke lah, kita lanjut ya. Aku matikan kameraku ya guys. Tidak dari saya. Oh, silakan Kak. Siapa Kak? Atas nama siapa? Oke. Teman-temannya bantu doa buat saya begitu. Terus misi cukupnya itu supaya ya dalam sehari bisa mencukup lah begitu, dan bisa ya pokoknya dia kuliah dengan bos, makan minum itu aja yang saya butuhkan, dengan kesehatan. Terima kasih. Oke Kak. Masih ada lagi teman-teman? Jika tidak ada, kita akan berdoa. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami, dan terlebih khususnya Tuhan pada malam hari ini, kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menguraikan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai dia dalam pelayanannya, dalam studinya. Tuhan tambahkan hikmat bagi dia. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa syafaat kami di hadapan Engkau. Kami mau berdoa dalam kekompakan kami di grup Ikmas ini. Tuhan tolong kami, baik kami para admin, bahkan teman-teman anggota lainnya. Tuhan tolong kami, biarlah kami juga tetap ada kesatuan hati dalam mengikuti persekutuan yang ada walaupun lewat via online, tapi kami percaya jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan akan menolong setiap kami. Bapa yang baik, Tuhan tolong setiap teman-teman kami rindu Tuhan, teman-teman kami yang sudah lama tidak bergabung dengan kami rindu juga, biarlah hari-hari ke depannya juga mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam memuji, bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami rindu jiwa-jiwa yang sudah lama juga kami rindu untuk hadir bersama kami dalam persekutuan kami. Bapa yang baik, kami juga khususnya di grup Ikmas Tesi ini, COVID Omikron yang terus merajalela di dunia ini, tapi kami tahu bahwa Tuhan adalah penjaga kami, Tuhan adalah pelindung kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tolong kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit yang ingin menimpa kehidupan kami tolak di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong para pemimpin kami, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong mereka dalam masa pelayanan mereka, dalam setiap apa yang mereka gumulkan saat ini bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan turut campur tangan, biarlah semuanya mereka dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berdoa juga untuk
kami semua yang ada di grup ini, baik kami yang masih studi, baik kami yang sedang dalam praktek, baik kami yang sedang dalam pekerjaan, yang sudah bekerja. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami, khususnya untuk kami yang masih sekolah. Tuhan tolong berikan hikmat, pengetahuan, akal budi yang berasal daripada Engkau, semangat yang baru yang berasal daripada Engkau, sehingga kami bisa mengikuti setiap perkuliahan kami, setiap studi kami dengan baik. Teman-teman kami yang sudah bekerja juga, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, biarlah mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, Bapa. Berkati kami semua, baik yang dalam masa praktek juga, Tuhan tolong, Tuhan memberkati masa praktek juga, biarlah semuanya berjalan dengan lancar dan boleh menyelesaikannya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk Kak Agus juga dalam proses perkuliahannya. Tuhan tolong, biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan cukupkan setiap biaya-biaya yang diperlukan, baik uang kos atau uang sekolah. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau Allah yang sumber mempunyai segala-galanya. Kami imani itu bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi Kak Agus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat kami semua yang ada di grup ini yang mengikuti persekutuan ini. Tuhan terus menolong kami, Tuhan memakai kami secara luar biasa dalam pelayanan kami, dalam apapun itu Tuhan pakai, biarlah kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan terlebih khususnya bagi para pemuda-pemudi yang ada di dunia ini Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat, biarlah dimanapun kami memberitakan akan kebenaran firman-Mu, banyak orang yang terberkati. Berdoa untuk keluarga kami, sanak saudara kami, di kampung halaman kami masing-masing. Hamba tidak tahu Tuhan apa yang sedang mereka alami saat ini, tapi kami hanya berdoa dan berdoa bagi mereka. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka di kampung halaman mereka masing-masing. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, baik mereka yang di ladang, di sawah, di kantor, dimanapun Tuhan, perdagangan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Cukuplah setiap apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Mereka yang sudah mendukung kami, mensupport kami di tempat ini, kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Begitu banyak pergumulan yang belum kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu satu persatu, tapi kami imani bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kami tahu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa, ini harapan kami serahkan kehidupan kami di sepanjang malam ini, bahkan hari-hari ke depannya ke dalam tangan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih buat Kaneta yang sudah menyampaikan pokok doa kita kepada Tuhan. Pengumuman lainnya ada Kak Leo? Boleh? Oke, kita akan tutup persekutuan ini. Terima kasih juga buat Kak Iren. Terima kasih buat Kak Iren. Terima kasih buat Kak Agus yang sudah melayani malam ini. Terima kasih juga buat Kak Neta yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati, dan setiap proses belajar dalam hal apapun, Tuhan memberkati kalian. Dan tetap semangat melayani Tuhan dimanapun kalian berada. Boleh Kak Leo, ada yang disampaikan sesuatu? Boleh, silahkan. Tidak ada? Oke. Tidak ada. Tidak ada. Nama saya berubah toh, jadi Putin sekarang. Heran. Kirain. Iya, langsung menghilang, orang sebut nama Pacarnya langsung menghilang. Pantas. Tadi saya cari ke rumah, ternyata ganti nama. Presiden Rusia ini makanya rubah nama jadi Putin sekarang. Bagus juga tuh kalian. Mantap, semangat buat pelayanannya. Guys, aku izin duluan ya, soalnya aku lagi jaga studi mandiri, anak-anak belajar. Bohong Neta itu, belajar studi mandiri. Teman-teman boleh on cam, kita foto dulu ya sebelum bubar.
Halo Kak Pinsa, Kak Frida.